tampaknya cukup memprihatinkan kalau misalnya kita lihat tren di Indonesia terkait dengan beras. Dikatakan bahwa Indonesia sudah mencapai swasembada beras, ini capaian yang sangat menjadi apresiasi, tapi ternyata ada suatu momok yang mengkhawatirkan, yaitu ditemukan adanya oplosan beras. Bahkan berdasarkan sidak dari Kemendak, 10 merek beras premium, ini hanya satu merek yang memenuhi mutu. Nah, ini apa sebetulnya yang menyebabkan faktor terjadinya muncul beras oplosan? Ya. Sebetulnya kembali lagi ke fondasinya bahwa swasembada itu tidak hanya berhenti di jumlah produksi yang banyak. Karena cukup penting juga untuk distribusinya seperti apa dan juga bagaimana untuk kesejahteraan petaninya. Nah, jadi sejauh ini memang yang diutamakan adalah untuk HPP kita mengalami kenaikan sekitar 47%. Jadi untuk petani, untuk gabah keringnya, itu harganya menjadi 6.500. Jadi itu memang mensejahterakan petani. Tetapi di sisi lain memang yang terjadi adalah untuk harga eceran, seperti untuk beras premium ataupun untuk beras medium, kenaikannya itu medium hanya kenaikannya 30%, sementara untuk premium itu sekitar 16%. Jadi sebetulnya faktor yang mendorong adalah kenapa terjadi ketidakpatuhan ini itu karena dorongan ekonomi, Mbak Sasa. Karena beberapa penggilingan pun sudah ditemukan tutup. Sehingga sebetulnya untuk seperti ini yang utama adalah pengawasan dan juga mungkin PP bagaimana kita regulasinya diperbaiki lagi agar memaksimalkan semua ini mendapatkan yang baik dari rencana swasembada kita ke depannya begitu. Nah, terkait dengan regulasi dan pengawasan yang sudah ada selama ini, apakah memang belum efektif untuk mencegah adanya beras oplosan? Apalagi yang perlu diperkuat, Ega? Nah, rantai kita itu cukup panjang ya, Mbak, dari petani sampai nantinya ke konsumen. Kita itu untuk pencatatan kita masih pilot project. Jadi kalau kita mau swasembada nih, kalau kita kan mengutamakannya memang beras negara kita. Kita bisa mencontoh raja-raja beras yang sudah ada dari dahulu seperti Jepang, Thailand. Mereka ini punya traceability. Jadi di saat dulu belum ada QRIS ya, tetapi sudah tercatat dari tangan petani siapakah yang memanen, yang menanam, siapa yang mengemas, dari mana asalnya. Jadi kita tahu. Jadi traceability itu ada sehingga lebih transparan, lebih terjaga. Nah, sejauh ini bisa terjadi karena mitigasinya kurang. Pengawasannya kurang. Di rantai pasok kita yang panjang itu banyak lubang-lubang di mana akhirnya bisa terjadi ketidakpatuhan yang tadi itu. Jadi memang perlu pengawasan yang lebih mendetail lagi atau setidaknya ada satgas lagi yang baru memang khusus untuk memantau distribusi ini. Gitu. Karena kita tidak bisa ya fair-fairan aja, tidak bisa hanya memberikan kepada satu lembaga. Kewalahan juga begitu. Harus bersinergi antar lembaga begitu. Jadi traceability itu penting, lalu pengawasannya ya dari traceability itu, karena sejauh ini yang terjadi kita ini lebih ke reaktif. Sudah terjadi seperti ini, jadi kita baru, oh iya kita harus segera bergerak. Sayang dengan adanya produksi beras kita yang besar, yang rekor, yang bahkan tercatat sampai di Amerika, terjadinya seperti ini, begitu. Nah, sebetulnya dampaknya bagi konsumen seperti apa sih dengan ada sejumlah merek-merek yang tidak sesuai dari segi mutu baik beras premium maupun medium? Kalau dampaknya tentu yang terugikan adalah pertama konsumen, lalu nantinya berdampak juga ke petani kita. Konsumen tentunya berharap dengan membeli beras dengan kualitas tertentu, ternyata yang didapatkan adalah mutu yang berbeda. Jadi yang tadinya berharap medium ternyata dicampur dengan beras yang masih ada yang patah, ada yang ya kualitasnya tidak baik. Belum lagi kita tidak tahu kalau orang mungkin ada beberapa konsumen yang memang ada pantangan, tidak bisa mengkonsumsi beras tertentu. Jadi itu dampaknya jauh. Nantinya akhirnya petani kita pun jadi merasa kami sudah berusaha memproduksi yang medium, yang premium, tetapi tidak ada yang menyerap juga karena orang lebih memilih oplosan, akhirnya berkurang juga. Jadi ini sebetulnya jadi sirkulasi juga nantinya yang rugi tidak hanya konsumen, tetapi sampai ke hilirnya lagi, sampai ke petani, begitu. Lalu sejauh ini seperti apa sih reaksi ataupun langkah dari pemerintah dengan adanya beras oplosan yang sudah tersebar di berbagai provinsi? Sejauh ini memang pemerintah cukup aktif dan cepat dalam menanggapi ini. Ada rencana untuk penarikan juga kembali untuk beras-beras tersebut. Menurut kami sejauh ini sudah ada teguran juga untuk pemain-pemain yang tanda kutip nakal.
Tetapi memang harus lebih terstruktur lagi ya, agar di rantai kita yang panjang ini bisa lebih terawasi lagi, begitu Mbak Sasa. Apakah artinya untuk teguran tadi ini sudah cukup atau justru perlu ada penarikan? Karena ini kan juga berdampak pada konsumsi nasional masyarakat. Betul. Yang bahkan ada ratusan juta karena kita makanan pokoknya kan adalah nasi. Iya, penarikannya itu perlu sih Mbak Sasa. Tetapi kembali lagi karena ini oplosan, kalau nanti ditarik, ini juga mau dikemanakan kan juga bingung kan Mbak. Jadi ya mungkin tidak kita branding sebagai beras premium atau medium, tetapi kita gunakan lagi untuk lainnya nanti. Tapi memang penarikan itu perlu, transparansi itu perlu begitu. Oke.